setiap yang di dunia ini ada batasnya, ada expired nih. Kemudian ada kullu nafsin setiap yang bernyawa pasti mati. Nah terakhir di Ar-Rahman itu kullu man alaiha fan. Setiap yang ada di langit dan bumi akan binasa. Ini semua benar. Kematian ada yang Allah rahasiakan itu waktu, tempat, dan cara. Itu nggak pernah tahu. Termasuk Israel pun tidak pernah tahu sebelum mendapat perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tadi dari sini bahwa kematian yang indah itu adalah kematian yang sempurna. Jadi jangan maglur, jangan tertipu dengan amal ibadah kita. Jangan merasa kita sekarang udah bergelimang dengan ketakwaan, bergelimang dengan ibadah, bergelimang dengan infak sedekah. Apakah kita mati dalam keadaan itu? Siapa yang menjamin? Nggak ada yang menjamin. Kan saya sebutin kok, bagaimana tentang orang-orang terdahulu. Kalau buka lembar-lembar hikmahnya tentang kisah Balaam bin Ba'urah, Rojar Ibu Abil Rijah, seperti orang-orang takwa luar biasa, tapi dalam keadaan murtad. Sementara orang bergelimang dengan maksiat, membunuh, penjinah, Allah ridho ketika dia di akhir-akhir melakukan amalan penduduk surga, dia masuk surga. Itulah misteri kita. Jadi kita jangan merasa udah ngaji di mana-mana, gue mah nanti di mana-mana, udah pasti sontek. Siapa? Tidak ada dijamin. Jadi tergantung sama ridho Allah. Kalau boleh saya menyampaikan ya, saya dapat ilmu kita ini dari Kiai muda, masih sudah mati, ya udah lama sih. Jadi ada satu kitab judulnya Wasiatul Mustafa. Kitab ini dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani, berisi tentang wasiat-wasiat Rasulullah, terdiri dari 123 wasiat yang khusus diberikan kepada satu orang sahabat. Kepada siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang tidak lain adalah mati Rasulullah. Nah di Wasiatul Mustafa itu ada 123 wasiat. Di wasiat ke-14 halaman 17 itu ada 7 perkara yang membuat malaikat Jibril cemburu dan jadi anak Adam. Nah kalau kita melakukan 7 perkara ini malaikat Jibril cemburu dan jadi anak Adam. Kita tahu Allah kan jadi anak Adam ini pahalanya luar biasa nih. Dasar banget pahalanya. Yang pertama adalah apa? As-salatu jamaah ma'al imam. Salat berjamaah bersama imam. Ini baru dibahas sebelumnya di subuh-subuh tentang fadilah salat berjamaah. Nah karena di Wasiatul Mustafa itu tidak dirinci detail, saya mencoba kolaborasikan dengan satu kitab kecil lagi namanya Lubabul Hadis. Lubabul Hadis ini kalangan Imam Asy'ari yang berisikan tentang fadilah-fadilah ibadah, fadilah-fadilah Imam Amaliyah. Ada 40 ibadah di situ, yang satu ibadah itu ada 10 hadis beliau menempatkan. Fadilah-fadilah dengan istighfar dan segala macam. Nah di fadilah ulama atau thalabul ilmi tempatkan pada bab yang pertama nih oleh Imam Asy'ari. Kenapa? Karena thalabul ilmi, ilmu itu ibadah yang nomor 1 di samping ibadah-ibadah lain. Nah, sholat kalau kamu kayak dulu kan dosa sangat lah. Puasa kalau kayak dulu. Maka Imam Asy'ari disebut menempatkan menuntut ilmu atau duduk bersama ulama itu di tempat yang nomor 1. Nah tentang sholat berjamaah ini sudah kita tahu semua. Yang kemarin pada pertanyaan juga dari siapa? Haji Mudi ya di sini ya. Tentang gimana sholat berjamaah, sholat sendirian. Jadi 4 mazhab itu yang membolehkan sholat berjamaah cuma mazhab itu kan, tapi Maliki yang paling nggak ada. Sholat tapi nggak ada pahala sholat. Dosa enggak, sudah gugur kewajiban kita sholat, tapi nggak ada pahala sholat. Mereka berdalil kepada dalil yang mengatakan bahwa ketika seorang yang buta tuh Umi Maktub, ya Rasulullah, aku ini tidak bisa melihat, tidak bisa sejak lahir dan tidak bisa ada penuntun, tidak ada penuntun. Bolehkah aku sholat sendiri kan di rumah tanpa harus penuntun? Kata Rasulullah pertamanya boleh, silakan. Tapi begitu melanggar Rasulullah balik lagi. Ya Umi, apakah kamu mendengar suara azan? Iya Rasulullah. Ya udah penuhi azan. Boleh orang buta aja sholat. Mereka berdalil kepada ini. Jadi, tapi Imam Syafi'i itu mazhab Syafi'i itulah ada perbedaan-perbedaan ya. Jadi makanya kita kalau ada khilafiyah itu tadi jangan aneh lah. Udah selama ke Tuhannya sama Allah, kita bersama Allah, jangan menunjukkan diri, jangan ribut sih. Mereka punya dalil masing-masing, yang kunut nggak kunut. Iya, yang kunut nggak kunut sampai jam 3. Sekarang udah nggak ada lagi yang ribut begitu. Nggak pernah sholat udah capek. Udah, pokoknya yang khilafiyah karena apa? Kita aja punya 4 mazhab gitu. Termasuk Imam Syafi'i itu berdua kepada Imam Maliki, tapi dia nggak membentuk ke Imam Maliki, bikin mazhab sendiri. Itu perbedaan-perbedaan indah gitu. Dia jangan apalagi kita yang ilmunya cuma cetek-cetek gitu kayak kita gini debat orang bilang jangan, udah keyakinan kita aja, kita yakin ini kudu pakai kudu, ya udah
syarat ini selama itu pada dalil yang soal udah jalan gitu. Jadi nggak usah ini. Jadi yang udah kita sepakati bersama kan, yang udah kita tahu belajar bersama bahwa sholat munfarid dengan sholat berjamaah itu antara 27 dengan 1 derajat gitu. Dan mereka sudah bilang di sini kalau ada yang ngundang, Pak Amir ngundang nih hajatan ke gedung, undang aja nih ke gedung, kemudian datang ke rumah yang kondangannya, Amir mau kagak beres ini hajatan ke rumah, udah mau cetok uang makanya, tapi salah dewek gitu, kenapa nggak datang ke gedung? Bukan mau ke gedung, di gedung kalau ada sate, ada ayam bakar, ada kambing goreng gitu, proses saja depannya. Jadi 1 derajat, 20 farid itu hadiahnya. Yang saya dapat ngaji juga ada yang belum disampaikan sama teman-teman semua. Kita ini kan kekhusyuan dalam sholat itu, mencari kekhusyuan diri. Nah itu khusus. Ada satu hadis yang di Riyadhus Shalihin, saya belum hafal sih. Tapi guru saya menyampaikan bahwa ketika ada seseorang yang sholat di dalam satu masjid, ada seorang imam, ada 100 makmum misalnya. Nah ini makmumnya nggak ada khusyuk nih, 100 orang, ada imam yang khusyuk. Tapi Allah bicara kepada malaikat, wahai malaikatku catatlah hamba-hambaku yang sholat di masjid ini seluruhnya khusyuk sebagai khusyuk seorang imam itu. Imam doang paling khusyuk, ini khusyuk. Sampai di situ enggak. Ketika imam nggak khusyuk ngaco nih, ini ngaco semua kan ada pojokan laki-laki doang udah doyok, dia ada khusyuk. Kata Allah, wahai malaikatku catat hamba-hambaku yang sholat di masjid ini seluruhnya khusyuk sebagai khusyuknya imam ini. Sampai situ enggak, masih ada. Imam benar-benar ngaco, nggak khusyuk. Bangun bisa ulang. Masih Allah, wahai malaikatku catat hamba-hambaku yang sholat di tempat ini seluruhnya khusyuk karena mereka sudah datang memenuhi undangan. Sama sini itu di fadilah, salah satu fadilah kita sholat berjamaah. Nah kalau mau sholat tuntunannya juga sama. Ketika kita di rumah ini usahakan dulu di rumah. Pertama mengurangi beban sholat masjid. Kedua, kita berjalan kita dulu dalam keadaan suci. Nah, kata para ulama, ada satu doa, satu niatan yang bisa menambah kesempurnaan ibadah kita apa? Ada niat di tengah-tengah. Nawaitul istiqam di hajar masjid lillahi ta'ala. Jadi ketika sampai di masjid, kita duduk nunggu di kepala istiqam kita dan kepala berjamaah juga. Kemudian sholat bareng-bareng, jangan suzon nih sama imam juga, jangan suzon. Malam dorik, amin, yasin, fakut, kalau beres dia kayak mana? Udah kagak beres itu udah. Inna kelamina tadi Allah, boleh juga tapi dia masih. Konsentrasi kalau udah takbir itu konsentrasi dah. Kan kata Imam Ghazali, seawam-awamnya kita di saat takbir itu ingat Allah, itu udah bagus banget kita. Maka harus butuh konsentrasi. Nah, sholat kemudian ada satu amalan lagi yang penyempurna ibadah kita apa tuh? Di saat kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rasulullah berkata, kan mau sujud di bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ada seorang pemuda Ansar yang baca sesuatu, kata Rasulullah menurut saya, siapa tadi membaca ini? Apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku melihat tadi tidak kurang dari 30 malaikat berebut mencatat amalan itu. Apa amalan itu? Ketika itu disebut kepada Allah hamdan kasiran thayyiban mubarakatuh. Cuma segitu aja Pak. Hamdan kasiran thayyiban. Itu ada 30 malaikat berebut mencatat amalan itu kata Rasulullah. Jadi menyempurnakan ikhtiar pahala-pahala di sholat kita. Kemudian yang kedua, tadi musalah satu ulama, yaitu duduk bersama ulama kan. Ada yang bilang bahwa kalau 40 hari kita ketemu ulama, hati kita beku. 40 hari kita ketemu ustaz dan ketemu siapa gitu, udah keras. Makanya di Rubahul Hadis bab pertama itu setelah boleh ulama itu menuntut ilmu atau duduk bersama ulama. Ada 10 hadis itu. Hadis pertama ya Ibnu Mas'ud ini katanya ini wahai untuk masuk kedatanganmu satu majelis ilmu tanpa membawa pulpen, tanpa membawa peran dan tanpa menulis satu huruf pun itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Satu hadis 3 hikmah. Kemudian ucap pandanganmu kepada ulama dengan pandangan yang enak, yang kita melihat guru kita ini sehingga kita merasa gembira, bisa yang sama itu lebih baik daripada menyediakan 1000 ekor kuda perang. Kemudian ucap salam kepada ulama itu lebih baik bagimu daripada
ibadah 1000 tahun. Satu hadis kan 3 jaman. Ini kumpul-kumpul gini kan. Kumpul-kumpul gitu. Nah kita berangkat dari rumah aja niat nih. Makanya kalau satu niat mau ngaji nih. Itu di saat kita melangkah. Itu udah. Kalau kata malaikat. Dan tugasnya minta ampunan kita sampai hari kiamat. Itu banyak sekali dari 10 hari itu luar biasa. Jadi makanya kalau ada kumpul-kumpul aja ada ngobrol-ngobrol masalah kehidupan sama masalah rezeki, udahlah. Hanya sering saya ngomong belajar bareng ini mah bukan ngajarin, itu mah kalau saya ceramah sama aja ngawurin gula pasir di empang madu ini ada usah itu pengalamannya apa yang saya sampaikan dari guru saya sampaikan iya lah, sama aja saya ngawurin gula pasir di empang madu nih. Hanya sampaikan walaupun ada ustaz ada siapa tetap aja ya namanya manusia awal kita ini banyak yang gagal kita ibadah dalam hidup ini masa di sini Pak, lihat di kolbu kita Pak, di akhlak kita sering tertipu dengan namanya beda zahir kita puasa, sholat, bawa atau sementara kadang-kadang lisan kita masih tajam sama orang, ada rasa kebencian, ada rasa kedendaman di sini, ada rasa iri dan hasut segala itu yang merusak ibadah kita dihina orang balik lagi menghina orang ngebuka aib kita buka lagi cari ibadah. Iya, makanya malam-malam kalau malam-malam enak terbelajar. Jadi orang menghina kita, udah kita sabarin. Ini Allah yang diuji iman saya, yang diuji kesabaran saya. Ada orang maki-maki kita sabarin. Kan gitu. Jadi Allah nyiptain nafsu, Allah nyiptain kita sabar. Kita kan sering gitu Pak. Ini kita kan terjadi. Kita tuh pengen mencoba anak kita menjadi baik gitu kan. Rasulullah apa sih ditugasin turunin ke dunia ini? Mau kamu perbaiki anak, menyebarkan anak. Kita udah mencoba baik nih ya seorang, tapi kadang-kadang kita terpengaruh sama sikap orang. Anjing lu makan lu bangsat lu. Jadi jelek lagi kita udah mau senopal, udah mau sabar. Nah itu dia setan kan nggak pernah tidur. Menjerumuskan kita aja yang sering tidur, yang sering lalai. Tadinya cuma satu, ya tetap akidah kita luruskan terus. Pegang masalah Allah makin kuat, makin istiqomah kita insya Allah kita makin hebat. Kalau terus keyakinan terus, wah ini Allah yang hadir dan buat menjadi sahabat. Oh ini Allah, nggak mungkin ada izin Allah dia datang ke kita, makin kita, nggak mungkin dia ada membuka aib kita, omongan dia kalau tanpa izin Allah, pasti izin Allah semua juga izin Allah, nggak mungkin terjadi itu sesuatu di dunia apapun tanpa izin Allah. Kalau kita udah kesana, terlari ini, enak. Ngomongin orang, bersyukur karena mah, ngomongin orang, dosa-dosa kita lain. Coba diomongin orang kita 1 jam, ada omongin kejelekan aib kita dibuka. Ibadah kita belum 5 tahun ketemu sih. Tapi dengan diomongin orang, dengan dibahin orang kita. Kalau perlu pagi-pagi bawain uduk tuh, mau pergi uduk 50 gitu. Iya. Jadi mindset kita harus dirubah sekarang. Mindset kita dirubah, jangan diomongin orang kesel, nah bersyukur. Diomongin orang, dijauhin orang bersyukur. Doain kebaikan. Doain kebaikan tuh. Sebutin pulang-pulang di minum Fatihah. Termasuk bini juga di rumah. Kalau ngomel-ngomel udah bacain ayat kursi aja. Nah, kesabaran itu hadiahnya besar. Innama yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab, pada orang-orang yang sabar lah, pahalanya aku sempurnakan tanpa batas. Enggak, Allah nggak pakai merek tuh, nggak pakai angka tuh di situ. Jadi kata Allah, orang-orang yang pahalanya disempurnakan tanpa batas itu cuma 2, orang yang benar-benar bermodal dan orang yang sabar. Oke, sabar mah apa ya, belajarnya seminggu sekali, sebulan sekali, ujiannya tiap hari. Apalagi kan berhadapan dengan konsumen ya, pasti begitu. Ini besok kita diuji nih sama konsumennya, ada yang ngeselin tuh. Biasanya gitu Pak. Kalau kita habis sengaja begini, bisa diuji aja, ada aja ujiannya. Silakan ngobrol aja Pak. Markom, ngobrol aja.